Istirahat sepulang kerja bersama Deva Huzaifa. Ya, rest area podcast, tempat saya beristirahat. Banyak hal yang pengen disampaikan karena nggak disampaikan sih. Banyak pertanyaannya, namanya juga seperti yang orang lain hari ini diglorifikasi soal overthinking gitu, ya kan? Iya. Habis beraktivitas seharian, terus ini kamera di sini. Habis beraktivitas seharian, malam-malam pulang ke rumah mulai ngerasa gitar nggak gandengan. tapi kayaknya gitar nggak akan masuk sih. Dikit lumayan masuk. Dan tadi banyak yang ingin ditanyakan juga dibahas. Sempat ngobrol soal, jadi gini ceritanya. Saya udah berarti ini bulan keempat saya di sini, dan Deva bulan pertama. Kan jadi pertanyaan, ngapain? Maksudnya kita ada di lingkungan yang sama, cuman untuk kerja bareng dan duduk bersama kayaknya belum pernah kan? Secara profesional belum. Betul, ini pertama kali gitu. Kalau makanya kerja dalam beberapa. Ya, maksudnya tadi dalam satu lingkungan. Kan pertanyaannya ngapain? Banyak hal dari ngapain ini, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa? Udah nggak punya uang. Itu yang pertama, karena mau nggak mau determinasi wilayah fisiologis itu jadi tekanan hidup bagi semua orang sebetulnya. Betul. Sama saya ya. Sesederhana sekaya apapun seseorang, mental secara fisiologis itu akan diukur dengan cara apa dia hidup gitu. Kayak misalnya kan selalu ada tuh yang bilang orang kaya sama orang miskin itu nggak ada yang ngebedain. Mereka makan dengan porsi yang sama. Benar. Atau bahkan kalau dalam perspektif ilmu gizi mungkin itu bisa disesuaikan. Hanya saja kan ruangannya aja yang beda. Orang kaya menghabiskan uang 100.000 untuk satu kali makan mungkin. Orang yang kurang mampu 100.000 untuk satu hari. Padahal porsinya sama. Ya. Secara fisiologis itu ada mental yang kemudian ada hal yang mendeterminasi aktivitas kita untuk terus mencukupi hal itu. Sesederhana itu. Tapi kalau reflektif lah, balik lagi kepada kenapa saya akhirnya ada di sini, sebetulnya kan selain tuntutan orang ini, selain tuntutan kawan-kawan, bukan tuntutan tapi penawaran dan Ayo bareng aja. Nah, akhirnya saya duduk di sini. Ada beberapa kemungkinan. Bagi saya ini masih kemungkinan orientasi saya itu selalu mengenai kemungkinan saya akan nyaman, kemungkinan saya akan mencukupi segala hal. Oh, bahasa kontrakku getih ya. Enggak ada. Tapi itu bisa jadi adagium, bisa jadi peribahasa yang dilontarkan oleh anak-anak, dan saya menyenangi hal itu. Karena kan sesederhananya artinya butuh loyalitas yang lebih gitu untuk kontrak. Itu tapi ya tadi kalau misalnya ngomongin realistisnya butuh. Iya. Tapi kalau pada konteks yang lain, semisal ini kan perusahaan atau media jurnalistik, ada dua hal. Yang pertama, aktualisasi lah, jelas. Karena back to basic, walaupun saya lagi-lagi banyak belajar lagi, walaupun beberapa waktu sempat. Yang kedua, ya pengembangan. Bagi saya, aktivitas kerja dimanapun, berangkat dari kerja-kerja jurnalistik seperti menghimpun informasi, kemudian kreativitas, dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti itu sih. Karena kenapa pertanyaannya ngapain? Kita kenal dan berkawan, bersahabat sudah cukup lama gitu. Jadi akhirnya pertanyaan itu muncul. Satu SMA. Betul, satu kasur kita. Berarti ada 10 tahun ya? 10 tahun dulu. Ada 10 tahun. Hampir 10 tahun lah. Satu dekade beberapa kan. Jadi dekade. dari setiap perjalanannya kita selalu saling menyaksikan, walaupun mungkin
kasarnya kita ada 1 tahun nggak kontakan gitu, tapi ya saling menyaksikan aja, saling tahu. Dan Bukan ada masalah, lebih ke emang selek lah. bukan gak ada masalah, emang lagi benci-benci aja. Bagus itu. Kayak gitu. Dan ya yang saya perhatikan dari dulu, banyak kegiatan-kegiatan yang gini loh. Kita punya banyak teman, banyak orang yang kita juga sama-sama saling memperhatikan gitu. Terus kita akhirnya punya bahasa template kayak misalkan ya memang si Aped mah kikituan, nah bahasa gitu, bener kan? Emang si Jamil mah kikituan, emang sama kikituan. Nah, kikituannya antum saya sudah tahu. Ada di ruang-ruang organisasi, bahkan sampai saat ini. Sampai saat ini. Sekarang juga udah di pasca, alhamdulillah. Dari pertama masuk kuliah, kabarnya kan gitu. Udah organisasi. Ketika mendengar apa daripada di poster misalnya, emang siapa itu kayak gituan. Sengaja saya senggol organisasi. Siap. Sampai hari ini berarti. Saya tadi ngomong. Sampai hari ini. Ya kan, berarti jarak waktunya panjang. Dari pertama kuliah, dari lulus. Enggak, dari SMA. Dari sekolah. Dari sekolah. Organisasi pelajar. Saya pura-pura menutup mata. Sepenting kasar, terlalu kasar. Oh, enggak apa-apa, seberapa penting emang? Seberapa penting? Saya membahasakannya urgensitasnya. Betul. Urgensitas berorganisasi artinya kan? Bagi saya sense of organization itu kan, untuk beberapa orang rasa untuk berorganisasi itu hanya ada 4 kemungkinan. Entah dia merasa wajib untuk masuk organisasi, yang kedua entah itu bentuk tuntutan, yang ketiga kewajiban, tuntutan, kebutuhan, atau keterpaksaan. Oke. Mungkin poin-poin terakhir itu hal lain mungkin, karena ada beberapa orang yang masuk organisasi karena keterpaksaan itu ada. Entah karena mungkin temannya yang memaksa. Ya hal seperti itu wajar mungkin dalam ruang lingkup organisasi, bisa diwajarkan dan juga tidak. Nah, kemungkinan ini yang kemudian bisa diidentifikasi dari prosesnya. Awalnya berorganisasi itu saya katakan menjadi batu loncatan atau pengasingan diri untuk berorganisasi. Karena kan di tingkat pelajar ente apalah maksudnya, ente tahu proses saya di organisasi ketika pelajar itu bersamaan dengan orang berorganisasi. Saya ditabrak pada kondisi psikologis yang kurang baik di sekolah. Terintimidasi karena bukan terintimidasi, teralienasikan lah oleh akhlak. Bahasa halusnya itu bangor lah. Kriminal enggak gitu, tapi ya kenakalan anak remaja lah. Betul. Kayak misalnya ngerokok. Ya kan di pesantren ngerokok itu hal yang tidak diwajarkan ya. Betul. Berikut saya di organisasi internal juga di keamanan yang harus diamankan. Saya anomali. Sering mendapatkan semacam tekanan-tekanan dari dulu tuh kemahasiswaan ke santrian. Karena ya masa keamanan kayak gini dan sebagainya, hingga ketidaknyamanan di internal sekolah itu mengharuskan saya untuk mengeksplorasi ruang-ruang yang lebih luas, yang lebih jauh. Awalnya itu. Saya ingat betul ketika diajak oleh kakak tingkat untuk ayo berorganisasi di tingkat pelajar IPP waktu itu di daerah Kota Bandung. Ikatan Pelajar Persis. Masuk dengan beberapa orientasi yang saya pikir saat itu nggak cukup jelas. Ngapain sih maksudnya itu kan masih ada pandangan skeptis untuk apa. Tapi alasan saya pertama kali itu untuk pelarian, pengasingan dari ruang lingkup internal sekolah yang cenderung menekankan lah. Nah ini ada hal yang menarik saya tadi terbesit. Sorry. Tempat pengasingan ini tuh antum cuma butuh rumah. Ya, oke. Atau ingin membuktikan sesuatu. Oke. Menarik. Dua konteks yang mungkin bisa dijawab dengan prosesnya. Tapi untuk pada saat itu, yang pertama, bisa jadi itu menjadikan rumah, tapi bukan rumah yang dimaksud untuk tempat pulang. Seperti ini. Kondisinya, tadi kan nyeritain tentang psikologis, ada hal lain.
pada saat itu pikiran saya tidak cukup terwadahi oleh pendidikan di pesantren. Seperti halnya ruang-ruang kritik, ruang-ruang jiwa untuk melawan satu sistem yang saya pikir waktu itu hal wajar, tapi aneh juga anak-anak santri SMA, pesantren SMA memikirkan untuk melawan sistem atau aturan gitu kan. Iya. Gak nyaman dengan kondisi dan sebagainya, sehingga di luar itu lebih bebas, lebih bisa berpikir untuk mengeksplorasi karena rasa ingin tahu, rasa untuk mencari ilmu-ilmu yang lebih dari di sekolah itu sangat menggebu-gebu. Kendati misalnya di sekolah pun nilai jelek lah ya, jelek sebetulnya, jelek. Tapi di luar saya bisa mengeksplorasi yang lebih jauh dari itu gitu. Terus yang kedua, kalau untuk membuktikan jelas, karena tadi konteks yang pertama dibatasi, ada hal yang menekan sehingga membatasi saya untuk mengeksplorasi segala hal yang ada di internal. Sehingga pada akhirnya bentuk pembuktian itu bukan ya aing, bukan ini nih saya, bukan. Tapi saya bisa berproses di sini untuk memberikan segala hal yang saya beri di wadah yang sesuai gitu. Saya nggak mikir sekolah itu nggak sesuai dengan intinya kenyamanan sih, kenyamanan. Iya. Karena sepintar apapun seseorang ketika dia nggak nyaman, kayaknya aspek kognitifnya hanya selesai pada ruang-ruang itu. Saya ngelengkah. Nah, benar. Tapi kalau ya saya sepakat kalau ngomongin itu. Karena kamu ente juga kan dalam hal kreativitas membuat film. Apa disupport oleh sekolah pada saat itu hanya untuk membuat konten-konten? Pasti kan ada momentum di mana nanaon di sekolah gitu. Betul. Tapi ada fase, mungkin sekolah kita ada fase metamorfosis ya, metamorfosa untuk kemudian berkembang dan melihat hal itu lebih bagus gitu kan. Iya. Tapi fasenya kan nggak semudah itu gitu kan. Betul, Ketika di luar, wah iya alumni orang ya. Gitu. Benar. Tadi sepakat lawan pertanyaan awal, seberapa penting dengan pertimbangan awal mula pengalaman antum masuk organisasi dengan alasan yang tadi sih. Logis, mungkin bisa dikatakan butuh ya kan, dari tadi empat kemungkinan sampai hari ini. Gini, saya orang yang juga mungkin karena tadi sepakat soal eksplorasi dan lain-lain, ada rasa bosan. Oh jelas bosan jelas Hitunglah dari sejak sampai sekarang 1 dekade 10 tahun. Dari mulai mungkin kita yang belum tahu apa-apa ya, umur 15 tahun mungkin. Iya. Sampai hari ini 26 tahun. Pola pikir sudah berubah, banyak hal yang bertumbuh dan berkembang. Pertanyaan sederhana, rasa bosan deh. Bosan itu menurut saya bukan titik akhir, bukan titik kulminasi ketika udah bosan belum. Gak kayak gitu. Oke, bukan itu ya. Bukan itu. Kayak hubungan pun kan, kamu bosan gitu sama aku gitu kan. Menurut saya, bosan itu bukan narasi akhir dalam sebuah perasaan atau proses dari aktivitas segala apapun. Begitupun organisasi. Bosan itu pasti, tapi bukan titik akhir. Ada fase yang membuat saya bosan akan kondisi organisasi. Seperti halnya kita kenal kalau di organisasi itu kan kita bergelut atau bercumbu dengan konflik. Ya. Konflik itu seakan kayak makanan. Betul. Gak ada konflik itu gak asik lah kayak orang-orang organisator. Tapi ada fase di mana konflik itu pun menghasilkan satu perasaan yang membosankan. Kayak semisal pada akhirnya harus berkubu-kubu, menciptakan enemy. Hal-hal seperti itulah yang membuat hubungan atau mungkin apapun itu, atau monotonnya gitu kan, HYW gitu, rapat. Pasti bosan. Pasti bosan. Ada di titik bosan misalkan ya. Tadi karena ada rasa bosan. Waktu membuktikan sampai sejauh ini artinya ada hal yang dipertimbangkan. Tentu. Benar kan? Tentu. Apa salah satunya deh? Kalau salah satu susah ya, tapi sejauh proses hari ini yang selalu membuat saya merawat kultur atau merawat aktivitas organisasi dan menyembuhkan rasa bosan itu dengan ruang kolektif itu, ruang kebersamaan dan
Satu hal sebetulnya mah wilayah gini. Orang coba gambarkan. Hidup di organisasi itu kan, apalagi organisasi kekaderan, kawan-kawan mungkin yang hidup di organisasi kekaderan pasti merasakan hal yang sama ketika kalian menjadi proses menjadi kader dari meningkatkan kualifikasi atau meningkatkan kapasitas di organisasi, sehingga kalian memiliki kewajiban untuk mengejawantahkan kualitas kalian dengan memberikan ke kader kalian, pelanjut kalian. Oke. Nah, rasa cinta itu muncul, rasa cinta untuk terus merawat organisasi karena ada kayak pernah sih nggak dengar kenapa sih gak bosan emang berumah tangga berpuluh-puluh tahun? Enggak lah, karena apa? Karena selalu di-boosting oleh anak. Iya. Jadi hubungan rumah tangga itu selalu ter-boosting, selalu memiliki motivasi baru ketika ada anak lahir. Kalau udah jadi kakek nenek, cucu yang lahir. Mungkin bisa dikatakan ya racunnya itu, obatnya juga itu ya. Menarik sih, karena ya mungkin saya juga sih. Saya tidak terlalu aktif, tapi ya saya berkawan dengan antum, dengan orang-orang yang jadi sangat dekat dengan hal itu, dan saya nggak ngerasain hal itu, tapi oh iya setuju. Dan ente pun pernah ada di fase berorganisasi sampai akhirnya nanaunan sih gitu kan. Karena tadi kenapa nanya akhirnya rasa bosan dan bagaimana cara pemulihannya, karena orang dirasa bosan, orang temangi obat kan pada akhirnya. Cocok-cocokan. Obat cocok-cocokan aja benar bagus. Cocok-cocokan. Karena orang pun nggak naif ketika harus lo berorganisasi, nanaunan sih apatis, kupu-kupu, kunang-kunang, kuliah pulang, kuliah nangkring gitu. Harus berorganisasi, aktivisme, agent of change. Enggak lah, tai lah maksudnya itu kan ya. Orang-orang kalau ideal bullshit. Soalnya hal-hal itu terdogmatisasi oleh proses awal kalian berorganisasi, itu wajar dan harus tertanam memang secara narasi-narasi ideologis memang. Tapi pada akhirnya enggak semua loh orang berorganisasi karena nyaman, cocok-cocokan. Nyaman itu cocok-cocokan. Enggak cocok, ya mungkin ruang organisasinya di luar itu. Dan di kantor, di ruang profesional nih kan, kerja maksud itu. Kita berorganisasi. Iya. Ente boga divisi, boga pimpinan, boga anak buah bahkan sekarang gitu kan. Ini ruang lingkup organisasi loh. Betul, ya. Cocoknya di organisasi seperti ini, pada akhirnya kan seperti itu. Iya benar. Iya itu cocok kan sih. Benar. Gak naif lah. Saya nggak tahu ya, maksudnya dengan pertimbangan lain. Kalau tadi saya pengen nyebutin satu, antum nggak bisa. Tapi sepanjang ini gini loh, saya tuh selalu berpikir soal apa yang kita lakukan selama hidup dengan jangka waktu yang panjang. Terus ya ini motivator yang bilang kayak misalkan kamu melakukan satu hal, terus di satu hal itu dengan jangka waktu yang cukup panjang kamu tidak mendapatkan apapun, ya mending pindah. Mending keluar, mending ganti hal lain yang bisa dilakukan. Eta hitungan saya karena nggak tahu untuk satu dekade ini berproses dari SMA, dari masa bocil sampai sekarang di pasca atau mungkin nanti lanjut lagi, hitungan itu masih pendek atau sudah dikatakan panjang satu dekade. Ya. Berorganisasi. Ya. Gini ya, orang coba bedah dulu sesederhana pengalaman saya, karena 10 tahun nggak bisa dirangkum dengan satu video. Prosesnya ada 3. Yang pertama, ideologisasi berorganisasi. Maksudnya bukan kemudian dalam suatu organisasi menciptakan narasi ide dan harus menjadi doktrin untuk bergerak di organisasi, enggak. Tapi bagaimana kemudian kita mencapai titik berkewajiban untuk terus berorganisasi. Kan ideologis itu sifatnya ide gitu kan. Ada yang tertanam pada wilayah-wilayah gerakan aktivitas keorganisasian. Apa tuh idenya gitu kan. Sesederhana ketika saya terdogmatisasi untuk berorganisasi adalah pertama, saya merasa ada ruang yang harus bisa memberikan kenyamanan untuk meningkatkan kualifikasi diri, kualitas. Makanya investasi itu lahir hari ini. Ketika orang lain melihat, entah ya karena itu hak orang lain untuk menilai pada akhirnya. Meningkatkan kualifikasi. Dan kedua, fase di mana pengembangan ini fase yang sangat rentan karena harus masuk pada wilayah-wilayah
untuk berorganisasi nggak selalu ngomongin kualitas diri. Saya ingat betul asatid kita, lebih spesifik mudir kita di Mualimin, Ustaz Rosyan Fahmi yang baru jadi dokter, hormat. Saya pernah nanya terkait, kan beliau sebetulnya anti government ya, anti sistem pemerintahan. Anjing udah pan anti kemapanan. Anti kemapanan. Itu terakhir ngobrol, entah sekarang. Karena sekarang beliau berorganisasi. Berorganisasi. Karena yayasan pun berorganisasi dan beliau ketuanya. Betul. Aduh, anjing kemapanan lucunya. ketika berdialog dengan beliau di ruang sempitnya, tempat dia bersenggama dengan buku, betul, dengan asap rokok kan, ruang kepala sekolah. Saya nanya terkait perspektif Rosyan Fahmi dengan orang yang ya cenderung nggak berorganisasi. Ya katakan enggak, memandang organisasi seperti apa. Katanya jika petani cina, kalian menuai pupuk, menuai bibit, merawatnya sampai ketika titik akhirnya adalah kalian bisa memanen buah dari pohon yang kalian tanam. Artinya organisasi wajib memberikan apapun yang telah kalian proses di sana usahakan. Makanya ketika saya nanya seperti itu, dia balik nanya, "Geus menang naon maneh? Udah dapat apa kamu?" gitu kan. Orang bingung loh. Anjing, menarik. Orang bingung loh. Wah, menang naonnya? Kalau misal saya ngejawab, urang hari ini bos, naon anu kumaneh boga, urang kan teu bisa nya, urang ayeuna bisa ngomong segala hal maksudna teh kan. Teu kitu ka urang ngabasakeun, tapi ketika orang ngomong, urang punya orang merasa organisasi meningkatkan kualitas saya gitu kan. Kualitas semacam apa? Apakah itu ditanam dan juga dipupuk di organisasi gitu. Orang bilang, orang rasa iya gitu kan. Oke, ngerasa iya. Terus bahasa akhirnya apakah itu telah dinikmati? Bagi orang masih proses loh. Gini. Okay. Makanya fase kedua pengembangan itu adalah merawat antara bagaimana kemudian orang memperlakukan organisasi dan mendapatkan apapun yang ada dalam proses berorganisasi itu. Nah di fase terakhir yaitu orang masih belum sampai kepada menuai buah yang kurang tanam. Tanggung lah sebetulnya namanya, sederhana tanggung gagok. Tanggung. Dan masih entah orang butuh organisasi atau organisasi butuh orang, terlepas dari itu, tapi sampai hari ini orang merasa masih harus melanjutkan karir berorganisasi gitu. Oke, mungkin salah orang ketika menganalogikan ini menjadi sebuah profesi atau hal yang dilakukan aktif. Organisasi adalah hidup. Mun pakai bahasa antum kan? Hidup. Kalau ada orang bilang organisasi mati, ya artinya yang di dalamnya pun mati. Tapi bagi orang hidup dan dihidupi. Karena kalau misalnya ngomong, maksudnya organisasi ini tentang proses hidup gitu. Oh iya. Jadi waktunya memang long last, benar ya, nggak tahu sampai kapan. Karena saya tadi kan kalau satu dekade ini masih nggak gimana ya, penting cabut gitu. Jangankan untuk memikirkan bagaimana orang yang hidup berorganisasi. Secara teori, pemikir membahasakan organisasi itu tidak cukup cepat dengan ilmu-ilmu yang lain. Terbukti teori terkait organisasi adalah teori paling lama berkembang di dunia. Karena pertama, organisasi itu melibatkan sesuatu yang dinamis manusia. Oke. Selalu berubah, makanya nggak sulit untuk mengidentifikasi bahasa organisasi itu apa sih. Iya benar. Sulit, karena dalam bentuk pemikiran ada 3 proses organisasi berkembang. Yang pertama, organisasi klasik yang dikembangkan oleh sebelum Yunani kuno. 400 tahun sebelum Masehi lah. 500-400 tahun sebelum Masehi. Itu dibahasakan oleh para filsuf Yunani kuno dengan bahasa organisasi yang mengkedepankan nilai rasionalitas. Mereka menghimpun, mereka berkumpul karena ada dasar rasionalitas yang dibangun. Kedua, organisasi modern atau post klasik. Ya.
itu kritik atas klasik. Karena di sana ingin menciptakan organisasi yang mengedepankan nilai humanisme, bukan rasionalitas. Karena terbukti orang-orang yang rasional memakai tingkat rasionalitas dia untuk mengkooptasi buruh-buruh ataupun masyarakat industrial. Muncul di sana teori-teori Marxis, sosialis gitu kan, humanisme yang diangkat. Yang terakhir organisasi modern, organisasi yang justru di fase ini organisasi itu lebih bias berkembang, lebih bias karena harus sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman. Banyak faktor. Dan cuma ada 3 pengembangan organisasi, karena organisasi itu melibatkan 3 teori dasarnya, administrasi, manajemen, dan filsafat. Dan itu tiga teori yang ya nggak banyak berkembang sebetulnya. Ternyata obrolannya tidak sesantai itu ya. Nggak, ini by informasi aja sebetulnya. Betul. Dan lebih spesifik lagi, tadi kita ngomongin soal organisasi. Ya kita ada di ruang lingkup yang sama gitu. Soal organisasi mahasiswa. Siap. Mungkin pertanyaannya akan sangat pragmatis, tapi ya dengan saya tahu tadi pertanyaan dari guru kita ya, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Tapi tadi deh awal kita nyinggung soal kita memerlukan materi apapun itu yang mesti kita telan gitu. Mahasiswa ada di fase, sebutlah kita fase akhir pendewasaan, anjay. Siap. Sepakat ya? Sepakat. Fase akhir pendewasaan. Titik penilaian berhasil atau gagalnya menjadi manusia. Itu lebih tegas, bagus. Apa sih quarter life crisis? Quarter life crisis ada di fase itu. Peran organisasi. Balik lagi pertanyaannya. Seberapa penting bagi mahasiswa di fase itu yang tadi disebutkan soal pendewasaan di fase. Oke. Catatan, organisasi itu tidak gak pilih kasih. Selama kalian menjadi kadar yang dibutuhkan oleh organisasi gak pilih kasih. Oke. Tapi kadang rasa cinta terhadap organisasi itu tidak dibahasakan dengan satu sudut pandang. Artinya, kalau saya memikirkan terkait pertanyaan tadi, keterlibatan, ada paradigma yang harus dibangun. Paradigma saya membaca organisasi ya adalah ruang lingkup pengembangan, kualifikasi diri, kemudian simulasi. Nah, itu yang jadi tolak ukur simulasi, yang pada akhirnya saya merasa saya tidak menemukan ruang lingkup yang bisa dianggap sebagai proses di dalam kecuali organisasi. Ya, kecuali organisasi. Sesederhana saya sedang membangun negara, menciptakan satu konsep ideal bagi seperti apa dalam organisasi gitu kan, dalam suatu negara atau dalam suatu lingkungan, ruang lingkup ada organisasi gitu kan. Makanya saya sampai ada bahasa, teman-teman saya udah pada nikah, nggak bukan curhat tapi sempat curhat pada orang yang belum sempat untuk memikirkan hal itu, belum sempat pada saat itu. Pertanyaan kan sederhana, entah meminta izin konteksnya atau apapun itu saya lupa, tapi saya ingat betul bahasanya. Selesaikan dulu berorganisasi karena di sini di sana kamu akan memiliki sudut pandang terkait proses realitas sesungguhnya gitu kan. Dia mau sana yang beresan heula karena dia loba udah beresan lah gitu, banyak yang harus diselesaikan. Menarik, organisasi bagi mahasiswa. Lebih spesifik lagi. Tapi gini sederhana. Oke, satu lagi. Organisasi itu banyak tipikalitas dan karakternya. Oke, ya banyak lah benar. Banyak. Tapi ada satu karakteristik yang wajib dibentuk dan dibangun dalam semua organisasi, yaitu organisasi yang meregenerasi itu harus menciptakan mentalitas. Artinya tolak ukur organisasi untuk berkembang, organisasi untuk maju dan berproses secara ideal ketika dia meregenerasi dan menciptakan mentalitas untuk zamannya. Mentalitas yang dimaksud itu banyak hal, kayak misalnya intelektualitas. Organisasi saya misalnya di Hima Persis, spesifik di Hima Persis punya adagium gerakan yaitu ilmiah atau intelektualitas. Apa yang mendasari itu dan dikaitkan pada mentalitas, sesederhana ketika orang yang memiliki intelektualitas yang cukup,
dia akan punya mental untuk menarasikan apapun. Sesederhana ngomong gue bakalan pede dengan preferensi yang ada. Maksud mental itu nyamun hayang beres berorganisasi mah mental gitu kan, mata kayak bahasa mental itu jadi tolak ukur kalian bergerak dan beraktivitas di Ya artinya memang dari sudut pandang antum organisasi untuk mahasiswa ya seberperan itulah. sangat harus soalnya di sana kan simulasi. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu kita sangat spesifik dengan waktu hari ini. Kalau misalkan sepenting itu orang memutuskan untuk tidak berorganisasi, hidup seliar mungkin katakanlah. Terlalu kasar apa ya? Di sebebas dunia ini gitu. Ya kemarin deh, oke kita pakai contoh kasus rame banget tuh di TikTok. Ormawa organisasi mahasiswa sudah tidak lagi relevan. Nah bahasanya sekasar itu. Sudah tidak lagi relevan. Banyak hal yang ya tidak mengikuti zamannya. Hari ini kayaknya orang-orang sudah tidak memerlukan lagi gerakan-gerakan atau pembentukan yang ada di kampus, organisasi gitu. Gimana? Saya punya prinsip dasar sederhana. Organisasi itu selalu jadi penyeimbang, jadi stabilitas suatu gerakan, apapun itu, baik negara. Relevansi itu terkait standing position stabilitas itu sendiri. Artinya seperti ini. Kalaulah misal bahasa relevansi itu dikaitkan pada gerakan organisasi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada umumnya, organisasi tetap ada di posisi untuk menyeimbangkan. Terlepas dari orang lain untuk memilih tidak berorganisasi tidak apa-apa, tapi organisasi hadir sebagai penyeimbang. Makanya kuantifikasi kader yang hari ini menurun karena relevansi entah isu kampus merdeka yang magang daripada yang bisa mewadahi pertimbangan antum tadi. Ya, dan realistis kan realistis. Iya, maksudnya itu. Lalu gerakan semacam apa untuk mengkritik proses yang hadir di sana? Hanya untuk kemudian kualitas itu tidak hanya diciptakan. Memang kalau misalnya dikaitkan pada bonus demografi atau kata Renal Kasali di bukunya Disruption itu untuk membuat soft skill gitu kan, dan relevan terkait perkembangan zaman, saya sepakat. Tapi kemudian lahir dari mana pemikiran semacam itu gitu kan? Untuk menciptakan satu pandangan terhadap kondisi sosial butuh peran-peran aktivis, peran-peran organisasi, karena di sana tools-toolsnya ada. Saya sederhanakan, orang-orang yang tidak berorganisasi misal, ketika melihat suatu kondisi sosial, suatu kondisi yang harus kemudian mewadahi kritik dan saran, tools apa yang digunakan? Apakah wilayah akademik atau profesionalitas? Tentu tidak. Kecuali memang di luar itu dia membaca secara independen. Saya tidak menghakimi kaum manapun dalam hal ini. Tapi gerakan aktivisme, gerakan organisator seminimal mungkin ada nilai yang harus meningkatkan cara dia untuk berpikir. Nah mungkin antum pun setuju dan sepakat dengan isu yang bergulir kemarin soal organisasi tidak relevan. Iya, tapi tetap berdirinya atau adanya organisasi sebagai penyeimbang dengan pertimbangan tadi. Setuju sih. Kan artinya yang salah organisasinya dong. Kenapa nggak relevan? Ya, betul. Maksudnya relevan itu kan banyak ya soal kegiatannya. Sudah tidak lagi. Gini, untuk saya ada di ruang-ruang profesional, saya pun menggunakan jalur organisasi. Dalam hal ini bukan nepotisme atau bukan orang dalam, tapi jadi reporter, jadi wartawan. Di mana saya belajar menulis. Oke, jurusan saya menuntut saya untuk profesional dalam kualitas akademis, dalam ini penjurusanan menulis misalnya. Selesai di sana. Kesadaran apa lagi yang mengharuskan saya menulis? Yang pada saat itu orang-orang khususnya saya merasa jauh dari wilayah-wilayah profesionalitas. Sesederhana ya kualitas diri dulu yang ditingkatkan menulis misalnya. Pada akhirnya saya bisa menjalani atau dijalankan lah, atau diberikan jalan. Dan harusnya justru organisasi menyambut fenomena itu bukan untuk melawan, bukan untuk
vis-a-viskan untuk dibentur-benturkan, bagi saya jadi kerdil organisasi, nggak relevan. Ya bukan salah orang-orang yang membuat sistem harusnya kalian dulu yang membuat satu konsep di mana relevansi itu hadir dengan fenomenanya. Kan bisa tuh organisasi buat ruang-ruang magang atau apa namanya, kelas-kelas untuk meningkatkan soft skill. Betul. Banyak kok, jangan cuma buat agenda untuk melebur kewajiban program kerja atau bahkan untuk menjaring serapan proyek atau apapun itu. Misal. Apa tuh? Kalaupun ada nggak apa-apa, sebetulnya mah hak mereka. Iya nggak apa-apa mereka. Benar. Ya kalau iya sih benar soal tadi soal relevansi organisasi, tapi kalau dikatakan tidak relevan dengan segi kegiatannya ya memang salah organisasinya mungkin dengan program kerja dan lain-lain, tapi tidak bisa dikatakan bahwa organisasi hari ini sudah tidak relevan dengan pakai sudut pandang antum bahwa adanya organisasi ini untuk penyeimbang. Ya, penyeimbang. Hari ini kalau antum bisa ngomong dan omongan antum misalkan didengar pakai ego aja, harus atau enggak hari ini berorganisasi? Ya. Tetap wajib, harus. Hari ini harus. Kendati misalnya cuma segelintir orang yang teralienasikan oleh sistem. Walaupun sistem mengatakan misalnya untuk menjadikan hasil kualitas perkuliahan orientasinya kepada ruang kerja misal, ya oke. Tapi ada titik di mana sistem ini pun harus dikritik oleh suatu organisasi yang melihat secara konseptual ada yang harus diperbaiki atau harus dikritik. Bagi saya harus tetap berorganisasi. Tidak wajib, tidak harus semua berorganisasi, tapi organisasi harus tetap hadir sebagai ruang penyeimbang. Saya membahasakan sebagai ruang-ruang emansipatif atau emansipatoris, ruang-ruang penyadaran. Menarik. Akan sangat panjang dan terlalu panjang gitu kalau ngomongin ini, apalagi dibenturkan dengan ya tadi soal relevansi dan lain-lain gitu, dan nanti pun ya sepakat soal itu kan, yang maksudnya hal-hal yang berbeda pada saat ini soal organisasi sudah tidak lagi relevan. Tapi benar sih, saya juga baru kepikiran soal itu karena saya bukan orang organisasi, maklum. Bukan orang organisasi tapi berorganisasi. Ya, benar. Bukan seperti apa yang antum sebutkan tadi. Iya, terlalu pribadi lah kalau itu. Ya itulah rest area gitu. Hal-hal yang mungkin kepikiran sebelum tidur, semoga juga menambah overthinking antum di rumah. Juga saksikan beberapa episode yang sudah dipublish kemarin. Pertama baru juga 3 episode sih sama ini. Berapa berarti? 3. Di episode pertama ada bareng Kang Haji, pegiat literasi yang kemarin ketemu di Jogja. Belum mengadakan acara, seru banget obrolan soal buku itu punah nggak? Gini, ada hal menarik sih soal bakal panjang sih tapi spill. Oh iya. Jangan-jangan masyarakat Indonesia itu bukan kurang minat membaca atas dasar kemalasan, tapi aksesnya aja yang sulit. Dari kemarin juga ada bareng Mas Faren, nah itu lebih unik lagi, tahu ya Faren? Dari Guru PAUD. Betul, guru PAUD laki-laki yang, nah kan aneh kan, guru PAUD laki-laki gokil. Yang aneh itu konotasi yang dibentuk oleh paradigma masyarakat. Semua orang dong. Iya, semua orang. Karena dibentuk. Oh iya. Iya benar. Iya. Aneh sih. Konstruksinya kan kayak gitu. Jadi ini apa? Post-truth. Ya gitu. Kebenaran itu didominasi oleh siapa yang senang dan suka. Betul. Dah, itu dia akan sangat panjang ketika berbicara soal organisasi, dan ini obrolan kamar banget gitu, yang mestinya sampai jam 3 pagi, yang sampai ngobrolin Tuhan itu ada atau enggak. Nah, itu obrolan ini lanjut aja kayak gitu. Saya Farhan Jabil dan ini Rest Area Podcast bareng Deva Huzaifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.